Amat besar itu penghubungnya Imam Al-Mahdi. Dan bertemu dengan Dajjal, pilihlah HP-nya Dajjal. Assalamualaikum, apa kabar? Salam sehat. Jumpa lagi dengan Johan Budi J Channel. Tidak lupa sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Semoga senantiasa sehat, berbahagia bersama orang-orang tercinta di sekelilingnya. Amin. Oke, kali ini kita sama-sama ngobrol ya. Lagi-lagi saya kenalin, saya bukan ustadz. Kita semua sama-sama belajar, kita ngobrol, mampu menggugah, mampu mendapatkan sesuatu untuk kita bangkit dan juara. Wow. Oke, sekarang kita mau ngomongin hal-hal yang kira-kira membuat kita itu masih bingung, masih belum pede, masih belum yakin, belum fokus. Sebenarnya kita nih bagaimana menghadapi apa dan seperti apa. Karena apa? Selagi ada kesempatan, selagi ada kemauan, kita lakukan supaya kita dari yang tadinya bingung menjadi tahu dan harapannya juara. Oke. Jadi gini, yang pertama misalkan nih guys ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, aduh maaf, sering kita mendengar pertanyaan bahwa Bang, apa iya bang zaman sekarang nih, zaman akhir zaman bang? Oke, seru nih, seru. Saya jawab ya, tuh kita sama-sama ngobrol supaya apa? Dari obrolan gitu kita ambil manfaatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi sebentar dulu ya. Kemarin itu saya nonton video. Videonya lucu banget. Saya nonton sebuah konten lucu banget. Serius. Jadi Nemo itu kan nebeng di punggung kura-kura nggak tahu, ya kan? Nah, dia tuh nebeng, yang namanya nebeng di punggung kura-kura nggak tahu. Ya harusnya nempel aja. Nempel aja, nggak usah yang lain. Tapi saya lihat, saya muncul ide kayak tiduran. Nempel di punggung ya nempel aja, nggak usah tiduran. Nebeng aja, nggak usah tiduran, ya nggak? Nempel aja. Masa ikan bisa tiduran gitu? Emang mati ya pak? Oke, saya jawab yang tadi ya. Nggak lupa kan pertanyaannya kan? Nah, memang sekarang ini sudah akhir zaman. Jangan ragukan hal itu. Jadi kalau kita nonton video di YouTube ya guys ya, bapak-bapak, ibu-ibu, di YouTube itu sudah benar-benar jelas. Banyak sekali ceramah di radio atau kita mendatangi majelis taklim. Mohon maaf nih, ada Pak Ustadz yang di-shoot terus di-share di YouTube, kemudian kita tonton. Atau Anda sendiri dekat sama masjid tersebut, datang sendiri. Itu ada di YouTube, tapi saya datang sendiri kok, saya nonton sendiri. Oke, kita kembali ke tadi lagi. Intinya adalah sekarang sudah akhir zaman. Ulama, ustadz, kiai sudah sampaikan sekarang sudah akhir zaman. Jawabannya pertanyaan tadi, kalau guys sudah sering atau yakin, benar-benar yakin, banyak penyanyi wanita, bahkan itu guys yang cewek-cewek atau ibu-ibu, mohon maaf, itu kan suka penyanyi cewek siapa nih, mohon maaf kalau ada yang suka gitu ya, suaranya kok bagus, lagunya bagus. Ingat guys, itu adalah nubuah baginda Rasulullah Muhammad SAW ya. Itu adalah menjelang datangnya Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu penghubung antara tanda kecil dengan tanda besar kiamat. Itu akhir zaman. Kenapa tanda akhir zaman untuk kiamat besar itu penghubungnya Imam Al-Mahdi? Kenapa sudah dekat dengan kiamat? Tanda kiamat besar dalam agama Islam itu seperti manik-manik yang diikat di sebuah benang, di bawahnya dibundelin ya, ditaliin, terus digunting pakai gunting, klik, satu turun, nggak pakai lama. Bahkan dalam nubuah ya, gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Besoknya pagi, hari keempat, itu terjadi matahari terbit dari barat, setengah hari turun lagi ya, sampai pagi terbit lagi dari timur. Nah, waktu duha itu ada binatang dari dalam bumi keluar. Artinya apa? Cuma 5 hari, kurang lebih 5 hari, kurang 6 hari
dua tanda besar terjadi. Gelap gulita 3 malam, 3 hari 3 malam. Tiga kejadian. Matahari terbit dari barat, binatang keluar dari bumi. 3 peristiwa tanda kiamat besar terjadi cuma kurang lebih 5 hari, hampir 6 hari. Wow, luar biasa. Artinya apa? Banyak sekali yang sudah terjadi. Untuk dibayatnya Imam Al-Mahdi, itu Masjidil Aqsa, itu harus direbut kembali. Ya, tetapi posisinya sekarang itu Masjidil Aqsa sudah direbut sama orang, sama Yahudi, guys. Ya, itu kita tinggal nunggu rebutnya lagi kapan. Kalau sudah direbut, Al-Mahdi sedikit lagi dibaiat. Al-Mahdi dibaiat, itu artinya sebentar lagi manik-manik yang pertama itu benangnya sudah digunting. Wow, mau meragukan apa lagi? Banyak lagi peristiwa yang lain. Sudah dekat masanya ketika salju itu turun di Mekah. Turun di Mekah itu sudah lama. Sudah dekat hari kiamat ketika di Arab Saudi padang pasir itu sudah menghijau, sudah banyak air, sungai-sungai. Sekarang sudah terjadi. Ya. Nggak ada lagi alasan untuk tidak percaya sekarang akhir zaman. Oke, guys. Bang, Dajjal itu sebuah sistem atau orang juga seperti kita manusia juga, Bang? Oke. Banyak sekali saya dengar begini kan. Maksud saya ayo kita bahas. Ayo kita merujuk kepada mursyid kita, kiai, ulama, ustadz, bahwa Dajjal itu memang secara fisik belum keluar. Dajjal itu pendapat saya pribadi wujud manusia keturunan Nabi Adam, seperti kita manusia ini. Tetapi pengaruhnya itu sudah keluar sekian lama. Gerakan-gerakannya sudah terjadi sekian lama. Betul, dari organisasi yang ada di manusia, terus organisasi tersebut melakukan gerakan-gerakan yang ada di muka bumi. Itu semua mengarah kepada dia, mengarah kepada Dajjal. Ya, jadi kenapa ada pertanyaan, ini sistem atau orang sih, Bang? Setuju. Orangnya belum keluar tapi segala macam perbuatan, segala macam sistem, segala macam kejadian, ya kan, sistem-sistem maupun sistem perdagangan, sistem finansial, itu sudah desainnya dia Dajjal. Kalau kita mau membahas ini bisa seharian berhari-hari. Pak Ustadz bilang minta berjam-jam. Ini jadwalnya cuma 1 jam, tapi kalau Anda nanya Dajjal seperti apa, mungkin bisa 3 jam, 4 jam. Pak Ustadz bilang begitu. Lama sekali kalau ngomongin itu ya. Betul, pendapat saya Dajjal adalah wujud manusia. Sistemnya sudah dipersiapkan sekian lama. Finansial, perdagangan segala macam, pergaulan segala macam. Ya, terus selanjutnya kita dengerin. Terus gimana? Katanya tangan kanan Dajjal itu surga, tangan kirinya Dajjal itu neraka, Bang. Oke. Ini yang perlu kita waspadai video saya sebelumnya. Oke, kita harus benar-benar kuat di situ. Kita harus benar-benar paham. Pokoknya ambil contoh satu-satu yang ada di video itu, dipahami karakteristiknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Jadi kita bisa menangkap apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Wah, ini fitnah lah, ini nggak benar. Ya, sambil jalan sambil belajar ilmu akhir zaman itu apa, kalau ideologi Islam itu apa. Kita merujuk pada guru kita nanya guru kita merujuk pada mursyid, pada ulama, kiai, ustadz. Betul. Jadi yang namanya Dajjal itu, kanan itu air dia bilang, kiri itu adalah api. Orang akan berpikir, wah milih kanan lah, soalnya air. Wah milih kiri ya, jangan kiri ya karena api. Tidak. Kalau Anda tahu, kalau kita tahu dia itu Dajjal, pilih yang kiri. Baginda Rasulullah itu, kalau kalian bertemu dengan Dajjal, pilihlah apinya Dajjal. Masuklah ke dalam apinya Dajjal, maka kalian akan selamat dunia wal akhirah. Itu tipuan. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau guys sudah tahu, alhamdulillah. Ya kan? Jadi misalkan dalam hidup ini, orang yang kalau kita mau merenung sejenak, loh orang ini salah sebenarnya. Ya orang ini nggak benar. Tapi kenapa kok bisa kuat banget secara hukum kayak kebal? Ya kan?
atau orang lebih banyak yang mendukung, yang muncul. Ini bisa terjadi dengan contoh siapapun ya. Yang muncul di permukaan bisa asik-asik aja, tapi ketika kita bicara kepada orang tertentu gitu, orangnya nggak, kalau kita pikir-pikir dia lebih memilih Islam, dia sepertinya nggak melakukan kesalahan dengan sengaja, tapi merasa disalah-salahkan. Nah, itu konsep terbalik guys, itu yang terjadi sekarang. Yang di video sebelumnya benar menjadi salah, salah menjadi benar. Jadi kita harus hati-hati, siapapun yang mengalami itu semoga mendapatkan, mohon maaf ya saya nggak menyebut nama, nggak nyebut siapapun. Jujur aja saya juga takut kalau orangnya marah. Orangnya marah, mohon maaf, nggak ada orang yang marah ya. Banyak sekali di muka bumi ini mungkin mengalami hal yang sama. Yang penting kuncinya adalah iman, Islam, semuanya akan beres. Ya, intinya gitu. Jadi kalau Anda ketemu sesuatu yang menurut Anda, menurut guys teman-teman gak bener, tapi kok dibela-belain, terus banyak orang yang ikut-ikut, itu kebawa tuh. Ikut-ikut setuju itu kebawa. Jadi mending mending orang kelihatannya api, panas, terbakar, tapi itu syariat Islam, tapi itu agama Islam. Kita masuk aja ke situ. Terbakar lah. Barat kata saya diancam bunuh aja. Yang penting kita selamat. Yang penting kita selamat di akhirat. Dunia akhirat pasti selamat insya Allah. Iya kan? Nah, terus selanjutnya kita nggak perlu mudah tertarik ya, nggak perlu mudah tertarik dengan sesuatu yang di luar Islam tuh yang glamor. Ya, pokoknya mindset kita itu Islam ya Islam, Islam ya Islam, Islam ya Islam. Pak Ustadz bilang satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah agama Islam. Mau jungkir balik ya Islam, nggak ada yang lain. Kita istiqomah. Kalaupun kita diancam mati, biar mati nih. Yang penting aku tetap Islam ji. Deh. Bodoh amat kok. Pokoknya tetap Islam. Oke guys ya. Semoga video ini menginspirasi kita, menggugah kita, terjawab gitu ya. Terjawab, bisa menjadi apa sih? Ancer-ancer gitu ya, tanda-tanda buat kita itu. Oh, arahnya ke sana ya kira-kira ya. Nanti kalau ketemu Pak Ustadz, kalau ketemu guru saya mau ngobrolin saya mau minta fixnya seperti apa, hadisnya rujukannya nomor berapa, katakanlah seperti itu kan. Sama di Quran ayat berapa, surah apa, seperti itu. Oke guys, semoga kita semua tetap juara di akhir zaman ini. Ya, kita ini ngobrol di sini semoga berkah barokah, memberikan manfaat buat saya, buat guys, buat bapak-bapak ibu semua. Ayo juara. Pokoknya tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, melainkan kita masuk surga. Selamat dunia wal akhirah, bodoh amat apapun yang terjadi. Oke guys ya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Johan Budi J. Jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar tahu video juara selanjutnya. Ditunggu guys, bapak-bapak ibu semua. Jangan ragu ya, tulis di kolom komentar. Kalau ada sesuatu, sangat senang sekali untuk menerimanya. Semoga menjadi hal yang baik, berkah barokah buat kita semua. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum.